Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor UIN 1 Tulungagung, yang kami hormati dan kami takdimi bersama Pembina PKPT UIN 1 Tulungagung, yang kami hormati Pak Jaka Saiful Mustafa selaku Ketua Pimpinan Cabang IPNU Tulungagung, yang kami hormati Ketua PKPT IPNU UIN 1 Tulungagung, dan kepada teman-teman yang sudah hadir semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini walaupun via online. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni melalui Adinul Islam. Teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, izinkan saya sebagai MC dan juga moderator untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua PKPT IPNU UIN 1, dan yang ketiga yaitu acara inti materi leadership development yang akan disampaikan oleh rekan Jaka Saiful Mustafa. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Aduh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PT IPNU UIN 1 Tulungagung. Kepada rekan Nurul Kolbi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor UIN 1 Tulungagung, jajaran pembina PKPT UIN 1 Tulungagung, dan yang sangat kami hormati pemateri kali ini, rekan Jaka Saiful Mustafa, dan juga Ketua PC IPNU Kabupaten Tulungagung. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat online di acara seminar leadership. Seminar ini adalah seminar terakhir yang diadakan oleh PKPT UIN 1 sebelum Prarabu. Jadi ini acara yang terakhir mendekati demisioner. Dan materi kali ini yaitu materi leadership. Yang pertama, leadership sangat penting untuk seluruh kader. Maka dari itu, nanti ketika pemateri Pak Jaka menyampaikan materinya, mohon disimak dengan seksama, karena dari pengalaman beliau dan arahan dari beliau. Mungkin itu dari saya. Sekian. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati manajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, rekan Ahmad Nurul Kolbi, kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi leadership development oleh rekan Jaka Saiful Mustafa. Sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama beliau yaitu Joko Saiful Mustafa. Beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tulungagung. Tempat tanggal lahir beliau, Tulungagung, 11 Oktober 1996. Alamat tempat tinggal beliau berada di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
pengalaman organisasi beliau ini sebenarnya sangat banyak sekali, tapi perlu banyak waktu untuk menyebutkannya. Begitu banyak yang bisa diambil dari beliau. Saya sebutkan yang pertama yaitu beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tulungagung masa khidmat 2021 sampai 2023. Dan juga beliau menjabat sebagai Koordinator Departemen Sosial dan Kajian Politik Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jatim. Untuk menghubungi beliau bisa di nomor 0856 0810 8084. Itu sekilas tentang kurikulum vitae dari pemateri kita. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada beliau, rekan Zaka Saiful Mustafa, untuk memberikan materi kepadanya. Dipersilahkan. Bismillah. Cek masuk ya suara saya, rekan? Izin masuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Komisariat UIN 1 Tulungagung, baik IPNU maupun IPPNU, rekan Kolbi dan juga rekan Nita Buja yang sebentar lagi akan domisioner. Yang kami hormati, ataupun saya hormati seluruh rekan dan rekan kita peserta Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bertemu, untuk belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rekan dan rekan kita, langsung saja ya. Saya rasa forumnya swantai mawon, tidak perlu tegang-tegang. Kemudian rekan dan rekan kita bisa menyalakan kameranya, biar kita seolah-olah juga bisa berbincang bersama, belajar bersama. Karena ini saya lihat off cam semua. Kalau menurut yang dikirimkan ke saya selaku untuk tornya adalah kemudian metode pada malam hari ini adalah talk show. Jadi kalau kita berbicara talk show kan kita berbincang seperti tidak kemudian saya ceramah mau itu hasanah. Kalau mau itu hasanah saya rasa rekan Kolbi ini adalah jagonya. Beliau adalah macan podium yang sangat luar biasa. Gus pondok di salah satu pondok di Mojokerto. Ini gimana rekan moderator? Sorry, namanya siapa? Rekan Nizar ya? Oke, ini gimana? Ini saya langsung memberikan materi atau kemudian kita berbincang seperti itu. Oh iya, ini juga ada rekan Muhammad Irfan, luar biasa, kader Tulungagung. Siap, kader dari mau lapel di Blitar. Apakah lagi mau tugas di Lakmut. Siap, sukses, Mas. Boleh lagi, gimana rekan moderator? Rekan moderator, gimana kita dari malam hari ini? Pak Zaka, ini sistemnya mungkin jenengan bisa memberikan opening sebagai pengantar materi kita. Nanti kita juga bisa berbincang-bincang dengan saya mengenai materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi ini sistemnya jenengan memberikan pengantar terlebih dahulu. Siap. Oke, langsung saja ya rekan dan rekan kita. Berbicara tentang leadership development program, saya rasa ini sangat-sangat luas maknanya. Kalau jenengan bisa search di Google di lain-lain adalah leadership development program ini adalah sebuah program untuk mencetak pemimpin ataupun dipersiapkan untuk mencetak calon-calon ketua, mungkin kalau di organisasi seperti itu, kalau di perusahaan ya calon-calon manajer, eksekutif, dan lain-lain. Untuk yang pertama adalah berbicara tentang leadership development tidak lengkap kalau kita tidak berbicara tentang leadershipnya, kepemimpinannya. Artinya sosok pemimpin yang ideal itu kalau saya boleh sampaikan adalah seperti apa?
Jadi kondisi ideal seorang pemimpin adalah yang mempunyai tujuan. Jadi berbicara pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang punya tujuan. Tujuan untuk apa? Yang pertama adalah merubah. Jadi kalau seorang pemimpin atau rekan Kolbi ataupun nanti teman-teman PKPT yang mungkin mencalonkan diri sebagai ketua, ya sampai harus punya yang namanya tujuan merubah. Merubah apa? Merubah dari yang mungkin kurang baik menjadi baik. Kemudian melanjutkan. Apa pengertian melanjutkan? Melanjutkan adalah kemudian ketika ada program-program ataupun hal-hal yang baik di dalam yang akan kita pimpin sebelumnya itu baik, maka kemudian itu harus dilanjutkan. Maka tidak semerta-merta ketika kemudian kita menggantikan langsung merubah segala total yang ada sebelumnya. Kemudian memperbaharui sesuatu, menginovasi lah bahasa, menginovasi yang belum ada di hal yang akan kita lakukan atau yang kita pimpin seperti itu. Kemudian apa? Yang kedua adalah seorang pemimpin harus independen, harus mempunyai sikap yang independen. Karena sedikit banyak sifat independen ini akan memberikan warna di dalam cara kita memimpin ataupun memberikan corak. Jadi kalau kita ada banyak lah kemudian kalau ngomongkan kemudian pemimpin, corak pemimpin ada yang kalau ngomongkan di organisasi IPNU dan PPNU ya, ada pemimpin yang sukanya itu turun ke bawah, mobilitas tinggi ke bawah, turun ke ranting-ranting dan lain-lain. Ada yang kemudian ketua itu kebiasaannya adalah corak warna kepemimpinan ada kemudian eksklusif dan lain-lain. Selanjutnya adalah seorang pemimpin harus mempunyai big plan. Punya apa ya bahasanya? Punya tujuan jangka panjang ataupun tujuan besar. Jadi kalau ngomongkan idealnya seorang pemimpin itu harus mempunyai seolah-olah apa ya? Mempunyai impian lah, menggebu-gebu untuk mempunyai sejarah besar, tujuan yang besar. Jadi kalau pemimpin hanya untuk gengsi-gengsian ataupun hanya untuk biar terkenal, saya rasa itu perlu dipertanyakan keinginan untuk memimpin. Selanjutnya adalah terbuka, selalu terbuka. Pemimpin yang ideal itu terbuka, tidak anti kritik, tidak anti terhadap masukan dan lain-lain. Jadi dalam situasi manapun dia akan enak dalam berdiskusi, berdinamika dan lain-lain. Kalau berbicara kepemimpinan di IPNU, kemudian apa dinamika yang akan dihadapi? Lalu dinamika seperti apa gitu. Jadi kita adalah bagaimana kemudian ketika berbicara tentang seorang pemimpin ya harus menyiapkan itu. Jadi gini, ketika kita memimpin di salah satu di salah satu pengurusan mungkin akan berbeda-beda coraknya gitu. Sistem eksklusif mungkin bisa dilakukan mungkin di PKPT ataupun kita berbicara PKPT ya. Mungkin sistem kepemimpinan eksklusif bisa dilaksanakan di PKPT Win 1, tapi mungkin tidak bisa dilakukan di Win Kediri, di Yayan Kediri maupun di Yayan yang lain, di PKPT yang lainnya. Pun juga sama, mungkin corak pemimpin ataupun cara memimpin yang sering terjun ke bawah, sering ngajak ngopi, kader-kadernya, ini pas untuk di Tulungagung. Tapi mungkin juga tidak pas di PKPT IPNU yang di yang lainnya. Jadi harus tahu dinamika di dalamnya itu seperti apa sehingga kita akan bisa menentukan bagaimana cara kemudian kita menjadi seorang pemimpin. Saya rasa itu rekan moderator terkait leadership development program. Terus saya buka dulu tentang leadership, kemudian nanti kita berkembang gitu, saling bicara. Oke, terima kasih pengantarnya kepada Pak Zaka. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, ini yang mungkin berkenan untuk on cam ya, bisa dibuka kameranya agar kita seperti berbincang-bincang begitu ya. Itu permintaan dari pemateri. Oke, menanggapi
dari pernyataan beliau tentang leadership development program, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada beliau Pak Zaka ini, bagaimana sih dari kita pribadi itu untuk memunculkan jiwa-jiwa kepemimpinan itu menurut jenengan, Pak? Oke. Bagaimana cara menimbulkan? Benar, rekan. Benar. Jadi mungkin dari kita itu kan awalnya ada yang minder. Bisa nggak sih kita itu benar-benar jadi pemimpin yang ideal seperti yang jenengan katakan dari awal? Itu menurut jenengan pribadi itu bagaimana memunculkan karakter yang seperti itu, Pak? Oke. Terkadang, terima kasih. Terkadang ketika kita menjadi pemimpin itu adalah ketika kita dalam kondisi terpaksa. Ada beberapa hal, artinya kemudian bagaimana kalau saya boleh bercerita ya. Ketika saya menjadi ketua IPNU cabang Tulungagung, prosesnya adalah kemudian saya harus menerima itu. Artinya sebelumnya saya tidak punya basic di kepemimpinan bukan kepemimpinan. Saya tidak punya basic menjadi ketua, baik di pimpinan ranting, di pimpinan cabang maupun di pimpinan cabang. Tapi kemudian hari ini saya diminta untuk menjadi pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang. Maka kemudian itu menjadi hal yang menjadi keterpaksaan pada waktu itu. Terus bagaimana saya mencoba ketika saya tidak mempunyai basic pernah menjadi ketua? Karena gini, berbicara tentang leadership itu tidak hanya menjadi ketua. Jadi semua saya rasa gini. Oh, di sini ada kedengeran enggak ya? Mengganggu enggak ya? Enggak lah ya. Oke. Pak, madan. Visual. Jadi gini, ketika berbicara tentang leadership, kepemimpinan, saya rasa ini tidak hanya bicara tentang seorang ketua, tapi bagaimana seluruh kader, seluruh orang, ataupun bahasanya teman-teman harus mempunyai jiwa kepemimpinan itu. Jadi saya memaknai kepemimpinan adalah sebuah sifat ataupun jiwa. Jadi ketika kita dihadapkan dalam posisi terdesak, kita sudah siap gitu. Bagaimana kemudian kita tertarik untuk menjadi pemimpin? Gimana ya? Berbicara seperti itu, saya rasa menjadi pemimpin itu juga tidak mudah. Karena kalau kita ngomongkan pemimpin ya, kita bertanggung jawab, kita akan dihisap di akhirat nanti kepada apa yang kemudian hari ini harus kita mempertanggungjawabkan apa yang kemudian hari ini kita pimpin seperti itu. Tapi yakinlah kemudian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua itu adalah, kalau saya berbicara itu adalah panggilan langit. Kalau di IPNU ketika jenengan diminta untuk menjadi ketua IPNU maupun pemimpin di IPNU ya tidak ada kata lain selain siap ketika memang tidak ada halangan yang membuat itu. Jadi kalau ngomongin bagaimana memotivasi untuk menjadi pemimpin agak sulit rekan moderator ya, karena tanggung jawabnya besar kalau saya bicara real ya. Tapi kemudian pasti di dalam ketika jenengan nanti sudah melakukan aktivitas di dalam situ, kalau jenengan tahu banyak kemudian privilege di situ, banyak sekali keuntungan menjadi ketika jenengan memimpin di situ pasti muncul di situ. Tapi kemudian bentuk privilege-nya itu yang kemudian nanti pasti berbeda-beda. Ketika jenengan di mana itu privilege-nya berbeda. Jadi kalau saya boleh berbicara adalah kemudian maka pemimpin jangan dimaknai sempit hanya tentang ketua dan lain-lain, tapi bagaimana kemudian setiap teman-teman IPNU, teman-teman kader itu mampu memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga kemudian jenengan ketika dihadapkan pada situasi tertentu maka jenengan akan selalu siap. Karena dawuh Mbah Hasyim Asy'ari adalah kemudian ketika artinya gini, kita tidak boleh kemudian
apa ya bahasanya ya? Bahasanya itu seolah-olah mencari jabatan di NU. Tapi ketika jenengan diamanai jabatan itu, maka tidak ada kata lain selain siap seperti itu. Seperti itu, rekan. Iya, baik Pak Sakaya. Yang bisa saya ambil dari respon beliau, jadi untuk menggunakan leadership itu pertama-tama pasti terpaksa terus. Ya. Oke. Untuk selanjutnya ini yang pertanyaan selanjutnya, menurut jenengan itu bagaimana sih urgensinya untuk memunculkan jiwa leadership untuk kami, mengingat pada era sekarang itu kan tidak hanya hard skill yang dituntut, jadi soft skill seperti jiwa leadership, kepemimpinan untuk mengarahkan massa itu kan mungkin bisa jadi sangat penting. Itu menurut jenengan bagaimana perkembangan ke depan? Ya, agak terputus-putus ya. Jadi apa? Mohon maaf Ali Zainal Abidin untuk mic-nya di mute ya. Ali Zainal Abidin. Oke, bagaimana kemudian urgensi membentuk jiwa leadership seperti itu ya, rekan moderator. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana kemudian ini menjadi penting rekan, dan ini ada rekanita ya, rekan dan rekanita. Jadi sangat urgent saya rasa kemudian membentuk jiwa leadership, jiwa kepemimpinan kepada seluruh kader. Artinya tidak hanya menciptakan sumber daya secara optimal, tidak melulu tentang kemudian membentuk seorang pemimpin yang mempunyai value dan lain-lain, tapi bagaimana bisa bagaimana kepemimpinan itu bisa hadir di setiap individu sehingga kita dalam menjalankan roda organisasi itu bisa berjalan. Jadi gini, seorang ketua yang hebat pasti memiliki sayap-sayap yang hebat juga. Mau bagaimana seorang ketua, mau gimana pun seorang pemimpin sehebat apapun, tapi di sekitarnya, di belakangnya tidak ada orang-orang hebat, maka kemudian saya yakin organisasi itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka dibutuhkan urgensi jiwa kepemimpinan atau urgensi menumbuhkan leadership bagi setiap kader itu di sini. Karena ketua itu mempunyai tupoksi yang banyak sekali, yang kemudian harus di backup oleh, kalau saya mengatakan adalah sayap-sayapnya. Jadi tidak mungkin seorang ketua itu mampu memikirkan segala hal. Kalau saya contohkan, kalau kita hari ini Pak Presiden Pak Jokowi, tidak mungkin Pak Jokowi ini berdiri sendiri. Berbicara tentang kestabilan politik nasional maupun internasional, ada Pak Luhut Panjaitan. Kemudian berbicara tentang infrastruktur, selesai di Pak Basuki Cahyo, siapa kemarin saya lupa, Pak Basuki. Kemudian berbicara tentang bagaimana pengelolaan keuangannya, selesai pada Ibu Sri Mulyani. Seperti itu. Jadi seorang ketua, seorang pemimpin, seorang ketua di organisasi, seorang ketua yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, pasti dikelilingi ataupun wajib membutuhkan sayap-sayap yang hebat juga. Sehingga kemudian istilah urgensi bagaimana kemudian jiwa leadership harus dimiliki oleh seluruh kader maupun pengurus. Sehingga ini akan mempermudahkan ketua untuk membackup ketua untuk menjalankan roda organisasinya. Karena di setiap organisasi pasti butuh manajerial, butuh inisiatif, butuh inovasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mampu menciptakan relasi yang baik, maka dibutuhkan jiwa leadership itu. Jadi kalau kita tidak punya leadership, pasti kita akan kesulitan dalam berelasi, membuka jaringan. Karena kalau kita kalau ngomongkan membuka jaringan itu kan pasti butuh yang namanya komunikasi dan lain-lain. Maka urgensi jiwa
leadership bagi seluruh pengurus ini penting, karena berbicara jaringan tidak melulu tentang ketua yang membuka jaringan, maka kemudian teman-teman pengurus ini pun juga bisa. Jadi ketika teman-teman yang punya leadership, maka jaringan ya, organisasi yang kita miliki akan lebih banyak lagi. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih. Yang saya tangkap, jadi urgensi memunculkan jiwa leadership itu kepemimpinan harus bisa hadir dalam setiap individu ya. Untuk selanjutnya ini tadi kan menanggapi pernyataan jenengan kan tadi sudah menjelaskan bahwa ada sifat kepemimpinan yang ideal, yaitu yang punya tujuan, independen, yang punya background, dan pemimpin yang terbuka. Sekarang mungkin bisa jenengan jelaskan kepada kami, menurut jenengan bagaimana sih pemimpin itu yang kurang ideal itu yang bagaimana menurut jenengan? Pemimpin yang kurang ideal. Pemimpin yang kurang ideal ya, rekan. J. Nah, itu kayak rekan Kolbi itu. Ya, bercanda ya rekan Kolbi ya. Rekan Kolbi ini luar biasa. Jadi berbicara pemimpin yang kurang ideal ya, pemimpin yang seperti ya kebalikannya yang saya katakan sebenarnya ya, tidak punya tujuan, tidak punya jiwa melanjutkan. Artinya ketika sudah ganti ya sudah diganti semuanya. Mungkin banyak kita temui lah. Kemudian tidak mempunyai jiwa memperbaharui, tidak mempunyai jiwa inovasi, ya wes lah, anak ini ya wes ngene ae kan gitu. Kemudian ya pemimpin yang tidak punya plan besar, itu yang penting. Jadi ya wes ngene ae lah, ngene ae apa ae. Artinya kalau saya contohkan gini. Ketika kita mempunyai plan besar, maka akan ada tujuan dan sejarah baru yang akan kita buat. PKPT Win 1 sebelum ini sudah berjalan 3 periode. Sebelum periodenya Mas Bangkit, itu hanya sebatas komunitas. Hanya sebatas komunitas teman-teman itu yang berkuliah di IAIN, di STAIN pada waktu itu, kemudian membuat gerombolan-gerombolan seperti itu. Maka kemudian ada pemimpin yang ideal, ataupun pemimpin yang mempunyai plan besar pada waktu ada rekan Maulidin Koironi, pimpinan Jepang yang ingin melegalkan PKPT UIN 1 Tulungagung, PKPT IAIN lah bahasanya kepada waktu itu. Karena dirasa memang ketika ini tidak ada sinkronisasi dengan pihak pemilik atau pada waktu artinya pada pemangku kebijakan, maka ya sudah ini akan hanya menjadi sebatas komunitas saja. Tapi kemudian rekan Roni pada waktu itu mempunyai ide gagasan besar, mempunyai tujuan besar agar kemudian PKPT UIN 1 ini mempunyai legal standing. Ya kemudian kemarin kita audiensi dengan Pak Rektor dan kemudian diizinkan, kemudian kita bentuk PKPT UIN 1 Tulungagung. Jalan pada waktu itu tidak mudah, rekan Bangkit, rekan siapa, rekan Kamal, kemudian hari ini rekan Kolbi. Pasti banyak kemudian retorika dan dinamika pada waktu itu. Tidak mungkin rekan Bangkit pada waktu itu bisa mengadakan kegiatan sespektakuler, sebanyak, dan seefektif zamannya rekan Kolbi hari ini. Karena pada waktu itu dinamikanya adalah dinamika awal. Bagaimana menstabilkan kondisi di dalam. Kemudian masuk pada rekan Kamal. Beberapa kegiatan-kegiatan sudah masuk, tapi tidak begitu masif. Nah, mungkin hari ini masuk ke rekan Kolbi. Kegiatan-kegiatannya masif dan lain-lain, luar biasa. Tapi kemudian saya rasa rekan kepengurusan ataupun ketua selanjutnya PKPT UIN 1 Tulungagung ini harus mempunyai gagasan yang lebih besar lagi. Tidak puas dengan cukup kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampus. Karena pada waktu itu zamannya Mas Kamal saya ingat belum pernah mengadakan kegiatan satu kali pun di dalam, kalau di dalam UIN 1. Artinya kalau tidak salah belum pernah. Kalau pernah itu zamannya rekan Kolbi dan teman-teman ini. Maka kemudian periode depan
di tahun keempat ini ketuanya harus juga mempunyai ide yang besar, mempunyai gagasan yang lebih besar lagi. Entah terserah apa yang kemudian menjadi dinamika di dalam, saya rasa. Tuh, tapi kalau nanti pemimpinnya tidak ideal, maka kemudian ya udah cukup malah podo wae karo zamane rekan Kolbi. Ngene wae cukup. Nah, itu menjadi pemimpin yang kurang ideal. Jadi saya rasa mungkin nanti bisa dicantumkan ketika di dalam pencalonan itu bisa saya usulkan salah satu syaratnya adalah harus menyetorkan plan bagaimana ketika dia menjabat, apa plan besarnya gitu. Gitu. Jadi kalau tidak punya plan besar dan plan besarnya tidak punya plan besar, oh ini tidak lolos. Ataupun ketika mempunyai plan besar tapi plan besarnya tidak masuk akal, itu baru coret. Karena berbicara plan besar pasti punya apa bahasanya ya, ornamen-ornamen di dalamnya yang kemudian ini masuk akal untuk dijangkau. Dan yang lainnya sama lah. Saya rasa rekan moderator untuk pemimpin yang ideal ya kebalikannya dari yang saya sampaikan terkait pemimpin ideal tadi. Jelas seperti itu. Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, sebelum nanti sesi tanya jawab dengan audiens yang lain. Ini kan seseorang untuk memunculkan jiwa leadership, apalagi sebagai seorang pemimpin, itu kan hendaknya mempunyai value atau nilai yang bisa menjadikan dia itu dihormati oleh yang dipimpin, begitu kan. Jadi bagaimana memunculkan karisma sebagai pemimpin itu menurut jenengan? Ya, ini penting, ini penting. Kalau saya boleh katakan adalah kemudian sorry ya teman-teman serta semuanya ya, mungkin jenengan itu salah pemateri. Saya itu kalau saya memberikan materi mungkin itu selalu saya katakan di lakmut di ketika saya memimpin materi ya. Saya itu orangnya to the point, tidak apa ya, tidak pembukaan khotimah runtut gitu ya. Saya to the point, apa pertanyaannya saya jawab to the point, tidak ada prolog-prologan. Jadi sorry kalau terlalu singkat, tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan bagaimana memunculkan karisma. Jadi gini, kalau saya pernah baca di salah satu buku atau di salah satu feed IG ya, saya lupa itu. Jadi karisma ataupun wibawa itu jangan pernah kalian cari. Wibawa itu jangan dicari. Tapi ketika kalian melaksanakan hal-hal yang baik, yang kalian anggap baik, kalian anggap besar, maka wibawa itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi gini, sama nih wongi humoris, wongi meletre, sok-sokan eksklusif, tidak akan ketemu gitu, tidak akan ketemu, wibawanya di situ tidak akan ketemu. Tapi kalau sama humoris, tapi sampean ikhlas dalam memberikan ataupun dalam melaksanakan hal-hal kesadaran ataupun melaksanakan secara ikhlas karakter kalian, maka kemudian wibawa itu akan muncul gitu. Karena yang saya pernah ngetes. Artinya saya mencoba menjadi orang lain pada diri saya. Gini, saya itu karakternya tidak suka ya. Saya karakternya itu mobilitas ke bawah itu sedikit. Ke ranting-ranting dan lain-lain itu mungkin bisa dihitung jari, tapi itu bukan tanpa alasan, karena ada beberapa hal yang kemudian saya harus bersikap seperti itu. Tapi kemudian ketika saya mencoba untuk menjadi orang lain, ya udah saya turun ke bawah dan lain-lain, ternyata juga sama, karisma wibawa pun itu tidak muncul itu ketika saya mau menyamakan diri saya dengan orang lain. Tapi ketika saya menjadi diri saya sendiri ketika menjalankan kepemimpinan ini, ternyata karisma itu muncul dengan sendirinya, wibawa itu muncul dengan sendirinya, dengan karakter saya sendiri. Jadi
ketika jenengan nanti memimpin, jadilah sesuai karakter jenengan. Tapi catatannya adalah karakter yang baik. Karakter kayak rekan Kolbi sing kemudian tidak baik jangan dicontoh. Karakter baiknya saja yang dicontoh. Saya sangat salut atau dengan karakter rekan Kolbi yang pondokan gitu luar biasa. Tapi yang catatannya adalah karakter yang baik. Jadi ketika jenengan nanti menjadi ketua, menjadi pemimpin, ya pimpin sesuai dengan karakter jenengan. Maka kemudian karisma wibawa itu akan muncul dengan sendirinya. Jalani dengan ikhlas tentunya. Gitu. Baik, Pak Zaka, terima kasih atas materinya dan juga bincang-bincangnya. Baik, kepada teman-teman audiens, mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai dari penjelasan Pak Zaka tadi, atau mungkin ada pertanyaan dari yang lain, dipersilahkan ya. Kami batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan. Abdul Basit Al-Hakim ya. Silakan rekan Basit. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin bertanya ya. Itu tadi kan Bapak Jaka kan menjelaskan bahwasanya menjadi ketua itu sesuai dengan karakter terus kemudian timbullah wibawa. Nah, bagaimana ketika seorang ketua tersebut itu tidak tahu dari dasarannya, terus tiba-tiba dia itu menjadi sosok ketua. Maksudnya seperti ini misalnya, dia itu tidak melewati dari ranting, tapi langsung ke PAJ. Tidak tahu proses-proses dan lain sebagainya. Dan itu berbicara dengan karakternya itu dia keras dan dalam forum apapun itu harus selalu menang, dan jika tidak disetujui maka akan marah. Iya. Dan juga itu pernah terjadi, itu malah timbul masalah dia itu, dan ya kasarannya kayak satru gitu loh, seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke. Saya perjelas ya mengenai pertanyaan dari Mas Basit. Mungkin ini inti dari pertanyaannya itu bagaimana mengenai seorang pribadi yang intinya itu instan ya, tidak mau berproses. Kemudian ketika menjadi seorang atasan, seorang pimpinan, itu bersifat otoriter. Nah, bagaimana dengan Pak Zaka menanggapi hal itu? Dipersilahkan. Oke, mesti rekan Kolbi sing ini iki Mas ya. Tak bedek iki, Mang. Oke. Jadi ini pertanyaan yang kasuistik ya. Bagaimana kemudian ketika ada ketua yang tidak pernah berproses, mempunyai karakter yang keras, kemudian ketika tahu-tahu jadi ketua, kemudian tidak mau kalah lah dengan anggotanya seperti itu. Maka kemudian adalah yang saya tanyakan sebelumnya adalah saya tidak langsung menyalahkan sosok ketuanya itu. Tapi bagaimana teman-teman itu memilih sosok ketua tersebut. Karena itu masuk dalam rangkaian proses. Jadi maka kemudian seperti yang dikatakan Pak Jokowi, jangan asal memilih presiden. Kalau saya analogi dari jangan salah dalam memilih pemimpin. Maka kemudian fit and properties dari pemimpin itu harus diketahui sebelum memilih. Jadi jangan karena hanya rokok satu batang, maka kemudian zaman memilih ketua tersebut ataupun calon ketua tersebut. Itu. Jadi saya garis bawahi ada bagaimana kemudian kita dalam proses memilih ketua itu harus berhati-hati. Fit and properties dari calon ketua tersebut harus
jenengan memiliki dan jenengan bahasanya jenengan pastikan lah seperti itu, tidak hanya sekedar kata-kata tapi memang sebuah realita. Tapi kemudian gimana Mas ketika sudah kejadian, maka kemudian tugas dari seorang anggota adalah kemudian mengingatkan. Satu kali diingatkan, dua kali diingatkan, tiga kali diingatkan, oh panggahai KLB enggak ya. Jadi kemudian seorang ketua itu pasti mempunyai apa bahasanya ya, bukan idola, tapi memiliki senior di atasnya ataupun orang yang kecondongan di atasnya. Maka gunakan cara tersebut. Salah satunya adalah kemudian gunakan cara tersebut. Jangan ngomong kepada senior si ketua ini yang diakui oleh si ketua ini menjadi seniornya ataupun menjadi panutannya. Maka kemudian bincangkan itu. Maka kemudian jangan sampai yang ngilangkan adalah senior di atasnya yang kemudian yang mengingatkan. Misal gini, misalkan Korbi kok menunggui. Karena rekan Korbi PKPT, maka di atasnya adalah kemudian pimpinan cabang. Maka kemudian saya jenengan harus lapor kepada ketua pimpinan cabang. Biar apa? Biar pimpinan cabang yang mengingatkan rekan Korbi sebagai ketua PKPT ketika terjadi kasuistik seperti itu. Pasti ketua ini, si ketua cabang tidak akan semerta-merta langsung nekoni Mas Kolbi, tapi kemudian akan bertabayun kepada rekan Kolbi. Bagaimana sih sebenarnya gitu. Maka kemudian ketika memang tidak bisa diingatkan 1 sampai 3 kali, maka jenengan harus mengingatkan pada pimpinan di atasnya. Tapi lagi-lagi yang harus saya garis bawahi adalah kemudian proses sebelum memilih itu yang penting. Fit and properties ketua harus benar-benar jangan ketahui. Dan ini bahasanya bahasa pasrah ya, tapi gini. Yang terpilih menjadi ketua pasti adalah yang terbaik bagi masa itu. Jadi gini, misal hari ini akan ada pergantian ketua di PKPT, maka siapapun yang jadi ketua PKPT selanjutnya itu adalah ketua ataupun pemimpin terbaik di masa itu. Artinya terbaik itu tidak hanya tentang kebaikan, tapi menjadi contoh yang buruk itu juga sebuah kebaikan. Rekan Abdul Basit Al-Hakim. Boleh menanggapi atau tidak? Gimana? Ya, silakan ditanggapi ya, tapi jangan lama ya. Mungkin bisa ditanggapi dengan singkat, Mas Basit. Silakan. Tanggapi saja. Tapi kalau nanti tidak ada jawaban lagi tidak apa-apa. Enggak sedikit apa ya? Yeah. Terkait itu tadi kok bisa dipilih itu karena mungkin apa ya? Memang kelihatannya bagus dari cara bicara, visi misi serta apa namanya? Pokok bicaranya itu bisa bagus. Tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu gitu. Terus sudah dilakukan juga terkait ke yang sebelumnya, maksudnya demisioner sebelumnya untuk diingatkan. Itu malah yang di atasnya itu sudah pernah mengingatkan dan sebagainya, malah itu angkat tangan seperti itu. Itu saja. Itu. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi kemudian kalau sudah, berarti kan seperti yang saya katakan tadi, maka kemudian jadikan terbius akan kata-katanya saja. Apa yang tampak terlihat. Jadi fit and properties-nya tidak diketahui secara nyata, secara realita. Jadi ketika jenengan tahu fit and properties-nya secara nyata, saya rasa itu tidak akan terjadi. Karena berbicara fit and properties, pasti track record dan lain-lain itu pasti terbaca. Pasti terbaca. Kalau tidak terbaca ya tidak tahu itu kok bisa terjadi. Tapi ketika mungkin seperti yang dikatakan itu, ketika di atasnya kok panggah menukui, itu ketua ranting mana coba? Kalau ini di Tulungagung silahkan kemudian WA saya, biar saya eksekusi. Kalau di luar ya gimana? Tunggu saja sampai habis. Karena kalau di pimpinan ranting itu tidak apa gini, tidak terbiasa dengan dinamika KLB dan lain-lain ya. Tapi kalau kemudian kita sudah sebenarnya paham terkait dengan
bergantian seperti itu, maka kemudian itu bisa dilakukan. Itu juga pernah kok dilakukan di PWI Ibnu Jawa Timur. Saya lupa tak di periode berapa. Ketika terjadi hal-hal yang menyimpang pada ranah organisasi, itu bisa dilakukan bergantian ketika memang melakukan hal-hal yang sudah melanggar pada PPOA ataupun PDPRT. Itu pernah terjadi. Tapi kalau di pimpinan ranting mungkin hal-hal tersebut jarang. Tapi kalau itu terjadi di mana, Mas Abdul Basit itu? Di pimpinan anak cabang. Tulungagung. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Mana? Kabupaten mana? Disebut nggak ya anak? Enggak. Di Bawa kabupatennya saja. Kabupaten. Nganjuk. Di Oh, kecamatan nanti. sendiri. Oh, itu nanti saya telepon rekan Zainul tadi. Oh, jangan. Ya, nanti saya telepon rekan Zainul. Kalau berbicara sama di wilayah Jawa Timur, saya teleponkan. Mungkin, tapi ini di ruang publik ya. Nanti sajalah kita ngopi. Karena banyak kasus di Nganjuk itu sebenarnya. Iya, Pak. Ya, itu apa yang kasus kemarin, rekan? Dijawab bisa ya atau tidak aja. Kasus yang mana? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu yang di Nganjuk kemarin. Yang somasi itu bukan? Kurang tahu. Bukan, Kurang Pak. tahu. Oh, bukan. Bukan. Oke. Ya, lain kali lah kita ngopi nanti. Kita selesaikan itu. Oke, Terima kasih, Pak. dari Pak Ya. Jaka sama Basit ya. Terima kasih waktunya dan juga penjelasannya. Mari kita kembali menyempit ke fokus materi kita, yaitu leadership development. Mungkin untuk itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, kepada teman-teman audiens yang lain, kami masih membuka satu slot pertanyaan lagi. Silahkan kepada teman-teman audiens. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, saya Irfan. Saya mau mempertanyakan leadership. Leadership itu kalau ketika seseorang jadi leadership, kenapa harus penuh banyak cobaan, rintangan, terus kedepannya bisa lebih sukses lagi? Sekian. Oke, bisa langsung ditanggapi Pak Jaka. Apa yang terakhir tadi? Cepet soalnya. Yang terakhir. Kita jadi leadership itu kenapa harus penuh perjuangan, penuh keberanian, tetap penuh tantangan hingga menuju kesuksesan gitu. Itu yang terakhir itu. Kenapa ketika menjadi ketua ataupun menjadi pemimpin akan banyak cobaan, banyak rintangan. Kemudian ke depan lebih baik lagi, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya, rekan? Ya betul itu. Tapi ya itu penuh tantangan, rintangan, dan penuh cobaan, serta kedepannya bisa lebih matang lagi gitu atau kesuksesan gitu. Itu satu hal. Ya, oke. Itu penyebabnya satu hal. Karena jenengan masih mempunyai rasa tanggung jawab. Ketika jenengan masih mempunyai rasa tanggung jawab, maka cobaan dan halangan, rintangan, ataupun hal apapun yang kemudian menggoyahkan, menerpa organisasi yang jenengan pimpin, maka itu akan menjadi sebuah beban, menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang kemudian harus jenengan selesaikan. Tapi ketika memimpin kok tidak mempunyai rasa tanggung jawab, ya sudah, saya rasa semua hal itu tidak akan jenengan klaim atau tidak jenengan buat sebagai sebuah rintangan maupun halangan. Paham ya maksud saya? Artinya kemudian kembali lagi, rintangan, cobaan, halangan adalah kembalinya kepada mindset, cara pandang kita, cara pikir kita. Ketika itu jenengan anggap sebagai sebuah cobaan, maka jadinya akan sebuah cobaan. Tapi kemudian ketika itu jenengan anggap sebagai sebuah dinamika ketika jenengan memimpin, maka kemudian itu menjadi sebuah pembelajaran yang akan menjadikan jenengan lebih sukses ke depannya, menjadikan jenengan lebih matang ke depannya, seperti yang dikatakan rekan Muhammad Irfan tadi. Jadi ketika itu menjadi sebuah mindset kita adalah kemudian itu menjadi halangan dan rintangan, maka itu akan memberatkan kita.
Maka seolah-olah menjadi ketua itu berat. Jadi ketua itu tidak mudah. Menjadi ketua itu tidak mengenakan seperti itu. Maka kemudian ngapain saya menjadi ketua? Itu yang terjadi. Sebenarnya adalah kemudian halangan itu kalau saya rasakan sampai ini. Halangan itu sekitar 30%, 70% ya. 70%-nya adalah sebuah kebahagiaan. Tapi kembali lagi itu menjadi cara pandang kita sendiri. Tapi ketika cara pandang kita adalah hal negatif terus, maka yang terjadi adalah ketika jenengan menjadi ketua adalah suatu hal yang sangat berat. Seperti kain putih ketika ada noda setitik di tengahnya. Ketika cara pandang kalian itu negatif, maka yang jenengan lihat adalah titik kotornya saja. Terus. Tapi ketika jenengan itu pikirannya adalah atau mindsetnya adalah selalu positive vibes ataupun menjadi pemikiran yang positif, maka kemudian ada banyak kebaikan walaupun juga ada cobaan ataupun rintangan. Seperti itu rekan siapa? Muhammad Irfan. Jadi kalau ngomongkan menjadi ketua banyak rintangan, tidak menjadi ketua itu rintangannya nggak enak, Pak. Kita hidup untuk menjalankan cobaan kan gitu. Ngoten nggih, dawuh Gus Kolbi ya. Kita hidup kan untuk melaksanakan masalah. Kalau tidak ingin masalah kemudian tidak hidup. Saya rasa kalau masalah dan cobaan dan lain-lain tidak harus dengan menjadi ketua, tapi dengan hidup saya itu sudah masalah kan gitu. Ngoten, rekan. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman audiens yang lain, ada satu slot pertanyaan lagi ya. Silakan siapa yang mau. Tidak usah, tidak apa-apa. Oke, Mas Masrur Widat ya. Ya, tanya Mas. Burung salam sih perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam dulu Mas, biar saya lihat lah wajahnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrur Widat dari delegasi PKPT Ibnu UINHAS Jember, Mas. Jember, siap Mas. Alvan. Mau tanya Mas, gini tentang leadership kan habis ini kan UIN 1 juga mau konverkom. Mau tanya tentang gini, apabila dari kriteria ketua pimpinan itu tidak memenuhi kriteria itu gimana Mas menurut? Tapi tidak ada yang lain. Oh ya, menurut sampean gimana? Dan akan tetapi itu tidak ada kandidat yang lain Mas. Itu pripun? Ya, ngoten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk siap, terima kasih ya. Untuk detailnya nanti bisa ditanyakan kepada rekan Alvan Jember ya, rekan Mas Hidayat. Tapi singkat saja sebenarnya jawaban saya. Ketika terjadi mau konferensi ataupun mau konverkom atau rapat anggota, dari misal ada 3 calon, kemudian semuanya tidak memenuhi kriteria, tinggal kita lihat ya, kriterianya itu tidak lolos. Kenapa? Kalau kemudian ini kriterianya tidak lolos karena PDPRT, melanggar PDPRT, ini perlu disikapi. Tidak selesainya ataupun tidak kompetennya pada karakter dan lain-lain, maka jawaban saya adalah pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Maka kemudian ketika tiga-tiganya buruk, pilih mana. Halo Pak Zaka. Halo. Iya. Halo. Itu tadi Pak. Apa? Monggo bisa dilanjut Pak. Gimana? Bisa dilanjut. Itu tadi tersendat.
Oh, oke. Maka kemudian ketika terjadi sesuatu hal pasca dia memimpin, maka yang perlu disalahkan adalah orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang mengetahui. Maka kemudian kenapa mereka diam? Ketika gini, ketika jenengan itu tahu mereka itu buruk dan nyuwun sewu merasa ada yang lebih baik, tapi kok diam dan tidak mau, maka kemudian orang yang paling berdosa besar adalah kalian, ataupun kamu, ataupun orang yang tahu tersebut. Simpel saja. Tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau tidak lolosnya karena PDPRT, ya kemudian harus dikaji ulang. Ya cari yang sesuai, yang lolos pada ranah PDPRT. Masa dari seluruh kader tidak ada yang lolos kan gitu. Kalau tidak ada ya udahlah, SK-nya dimatikan saja karena tidak ada calon yang sesuai dengan PDPRT. Oke, makasih. Mungkin ditanggapi monggo. Sudah mungkin Mas. Cukup Mas. Terima kasih Mas. Ya, Oke, terima kasih ya kepada Mas Nasrul Widat atas pertanyaannya dan juga Pak Zaka atas tanggapannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin Pak Zaka bisa memberikan closing statement kepada kami. Silakan. Oke, sebelum saya closing statement, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada rekan dan rekan semuanya yang berkenan saya sebagai mata pemateri, dan juga saya mengucapkan selamat berkonferensi, biasanya konferensi Komisariat Perguruan Tinggi UIN 1 Tulungagung dan juga rapat anggota Komisariat UIN 1 Tulungagung akan dilaksanakan. Selamat demisioner rekan Kolbi, rekan Nita Puja, dan seluruh rekan dan rekan Nita Pekrus. Terakhir dari saya, cobalah sesuatu yang ingin kalian coba selagi sampean mempunyai kesempatan untuk mencoba. Karena ketika kalian tidak pernah mencoba sesuatu hal yang tidak pernah kalian coba, maka selamanya kalian tidak akan pernah bisa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaka atas waktunya dan juga materinya. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan tentulensi materi pada malam hari ini. Yang pertama, mengenai leadership development program. Yang pertama, pemimpin harus mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang ideal. Bagaimana pemimpin yang ideal itu menurut Pak Zaka, yaitu pemimpin yang punya tujuan yang jelas, yaitu merubah arah organisasi menuju ke arah yang lebih baik, melanjutkan program-program yang baik, dan juga menghilangkan yang buruk. Pemimpin yang ideal itu juga pemimpin yang mempunyai sifat independen, tidak gampang ditarik ke sana kemari, dan juga teguh pendirian. Pemimpin yang ideal juga itu seharusnya mempunyai big plan atau rencana besar yang akan membawa organisasi itu ke arah yang lebih besar pula. Pemimpin yang ideal itu pula juga harus memiliki sifat terbuka, yang berarti pemimpin tidak boleh anti kritik terhadap anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memunculkan jiwa leadership? Menurut beliau, jiwa leadership itu bisa muncul secara alami, yang dari awalnya terpaksa, kemudian terbiasa, yang terbentur, dan kemudian terbentuk. Untuk yang ketiga, bagaimana urgensi memunculkan jiwa leadership? Menurut beliau, jiwa kepemimpinan itu harus bisa dimiliki oleh setiap individu dari setiap kader. Bagaimana organisasi itu berjalan tidak hanya bergantung kepada ketua atau pemimpin saja, namun juga anggota-anggotanya memiliki sikap tanggung jawab bersama. Yang keempat, bagaimana pemimpin itu bisa dianggap kurang ideal, yaitu kebalikannya kepemimpinan yang ideal tadi, dan juga pemimpin yang tidak
memiliki inovasi, tidak memahami stabilitas organisasi, dan juga tidak bisa mempunyai gagasan-gagasan baru. Yang terakhir, bagaimana cara untuk memunculkan karisma pemimpin menurut beliau? Untuk mencapai karisma kepemimpinan itu tidak dicari, namun kita harus terus saja untuk memiliki kelakuan baik sehingga karisma itu muncul secara sendirinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk teman-teman audiens, bisa mengaktifkan kameranya sebentar untuk screenshot ya. Dipersilahkan. Aku. Monggo, untuk teman-teman yang berkenan on kamera, baik Mas Masrur Widat mengajak teman-temannya. Terima kasih Mas. Teman-teman yang lain bisa mengaktifkan kamera ya. Rekan Hamdan Yuwafi, Mbak Iranur Rohmah, Mbak Siti Mariatul Hanifah, Mbak Ulfa, Tasha Sabita Milatina, Sania Habibah, Muhammad Ismail, ini nickname-nya ANH ya, Krisnani, kepada semuanya, silahkan untuk mengaktifkan kamera. Terkendala jaringan mungkin, Mas. Ya, baik ya, saya screenshot. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bergabung pada malam hari ini. Semoga kita dapat berjumpa tidak hanya via daring, namun bisa berbincang-bincang secara langsung. Untuk teman-teman yang dari wilayah lain, bisa monggo bergabung ngopi sebelum bincang santai dengan teman-teman BKPT dan juga teman-teman PJ Ibnu Tulungagung ya. Saya sebagai moderator mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang saya lakukan selama forum ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link sertifikat bisa diakses di chat, di room chat Zoom ya. Rekan-rekan Neta, saya izin live dulu ya. Sudah dipanggil nyonya tadi. Oke, Pak. Assalamualaikum. Matur Iya, Pak. suwun. Terima kasih atas waktunya. Panggil nyonya, Israfi ya. Oke, untuk teman-teman yang mau live Zoom, dipersilahkan. Info Winkhas. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo. Mantap, Konferensi teko oke. Atuh. Tak kayak duit. Sih. Ampun, Pak. Jalur piro? Ya piro ku lho? Pek kok ditodong ngono rek. Ndang itu. Kata takoni konco kan. Astagfirullahaladzim. Kok ngancem ngono rek? Jambret. Iyalah. Tiga konco kowe to ngurus. Seruan kalau wis abro. Apa? Lebih keras. Tiga konco kowe untuk ngurus sistem lah. Nang teko ini, Tulungagung. Rugi iki ning Tulungagung gak dikek mangan kok. Tak kayak mangan sak warekmu, blokek lho. Teko, gak ada duit, tak kayak duit. Gaya rek Lagi kaya koyo iki. Lagi kaya ta, Pak? Nah, daerah kita. Confirm daerah kita. Ngawur proyekan Pak iki full. Kayak cairannya akeh. Oh iya, kampusnya wis apik, Mas. Wis direnovasi ya. Ngawur wis alhamdulillah aman. Wis kira-kira gak juncalno maning kan ya kursine. Wis gak kursian deh. Masa kamu jalan-jalan kursi, Mas? Cover kami Lesean. tenang. Tenang benda uncal-uncalan.
Win khas Lesehan. info apa tadi? Info apa? Info apa? Jawab apa sih sampean? Kalau pergerakan belas nih. Buh, ngawur. Didelok rek. Lho aku takut rek. Nggak berok Mas, aku wis demis aku. Lakmut mari. Aku demis. Makesta mari. Aku demis. Kajian-kajian mari. Demis diam. Ngawur rek. Umum itu. Sing gak umum nih Mas ya. Sing gak umum apa? Pemberantas ngano. Gereja. Iya. Sik cuk nang forum umum kayak. Tak metu sik aku. iya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamoni 2 jam, kanggone sejam. Wis yo. Ya wis. Ya wis Cul yo. Col. Cul. Oke, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Lurek video nih. Video paran. Apa sih? Wis ah.